Selamat pagi semua, selamat berjumpa kembali dalam Aleph Talk Kids Channel. Apa kabar hari ini? Pasti semuanya sehat-sehat semua ya. Haleluya. Pagi hari ini kita akan siapkan hati kita mau sungguh-sungguh beribadah kembali kepada Bapak Yahweh. Sudah siap semua ya? Yuk dandan yang rapi, ajak papa mama untuk mendampingi adik-adik beribadah ya. Oh iya, ibadahnya jangan sambil tiduran ya. Jangan sambil makan atau main handphone. Harus sungguh-sungguh, oke? Nah, selamat beribadah. Bapak Yahweh memberkati. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Haleluya. Nah, saat ini kita kedatangan kakak-kakak kita yang ganteng-ganteng ya Tante. Iya, ada siapa Tante Yani? Ada siapa ya? Kakak Chandra. Ada Kakak Kevin. Iya, Kak Kevin dan ada Kakak Yosua. ya. Nah, adik-adik, demikian kakak-kakak akan mengiringi ibadah pada hari ini ya. Dan kita sebelum ibadah kita mau berdoa dulu ya. Kita berdoa dengan Tante Rahma. Yuk, kita bangkit berdiri, kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih Yesua untuk pagi ini yang indah yang Kau berikan kepada kami ya Bapak Yahweh. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang malam tadi ya Tuhan. Kau menyertai kami ya Bapa, dan Kau bangunkan kami dengan tubuh yang sehat ya Tuhan. Sebentar kami mau ibadah ya Bapa Yahweh. Kau memberkati ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapa Yahweh. Dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk kita mau naikkan Shema Yisrael. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod, Malkuto Leolam Vaed. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod, Malkuto Leolam Vaed. Haleluya, diberkatilah Engkau ya Bapa ya, Haleluya, pencipta terima alam kasih, semesta. Bapak ya. Amin. Amin. Haleluya, beri kemuliaan untuk Bapak Yahweh. Haleluya. Ya, adik-adik, saat ini kita akan memuji Bapak Yahweh ya. Nah, Yesua cinta semua anak ya, semua anak di dunia ini. Ya, ya adik-adik semuanya bangkit berdiri ya, kita tepuk tangan dengan semangat. Yuk, musik. Nah. Yuk kita pakai gerakan dulu ya, kanan kiri ya. Yesua cinta semua anak di dunia. Putih hitam, putih merah, semua Tuhan cinta. Yesua cinta semua anak di dunia. Haleluya. Yesua cinta semua anak di dunia. Putih hitam, putih merah, semua Tuhan cinta. Yesua cinta semua anak di dunia. Yesua cinta semua
Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Haleluya. Yesus cinta semua anak di dunia. Amin. Haleluya. Nah, adik-adik, Yesus di dalam rumah kita pasti senang ya. Bersuka cita Iya, tentunya, nyanyikan Tante, ya. pujian ini sama-sama. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah ya. Haleluya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Yesua in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. Yesua in the family, happy happy home, happy happy home. When Yesua in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. Yesua in the family, happy happy home, happy happy home. Cap Yesua mereka menhe, kusi-kusi he, kusi-kusi he, kusi-kusi he. Yesua mereka menhe, kusi-kusi he, kusi-kusi he. Cap Yesua mereka menhe, kusi-kusi he, kusi-kusi he, kusi-kusi he. Yesua mereka menhe, kusi-kusi he, kusi-kusi he. Kusi-kusi he, kusi-kusi he. Haleluya, tepuk tangan semua. Haleluya. Singing glory, praise the Lord. Haleluya, kita Yes, terus memuji haleluya. Tuhan dengan semangat ya adik-adik. Haleluya. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Oh my sister, praise the Lord. Hallelujah. Oh my brother, praise the Lord. Hallelujah. Everybody praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Oh my sister, praise the Lord. Hallelujah. Oh my brother, praise the Lord. Hallelujah. Everybody praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Haleluya. Haleluya, haleluya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan pujian. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita. Ya, haleluya.
Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku Tuhan, terang bagi jalanku. Haleluya. Mari kita berdoa adik-adik semuanya. Terima kasih Bapak Yahweh. Kami percaya firman-Mu adalah terang bagi jalan-jalan kami ya Bapa. Terima kasih Bapak Yahweh. Kami sudah memuji memuliakan Kau ya Bapa. Dan sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari Bapak Yahweh, Engkau menyertai kami semua, urapi kami semua ya Bapa, sehingga firman-Mu itu dapat tertanam, bertumbuh dan berbuah-buah dalam kehidupan kami anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapak Yahweh. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Masiha kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Nah, hari ini kita merayakan apa Tante? Hari Raya Sukot. Sukot ya. Nah, kita sama-sama ucapkan selamat Hari Raya Sukot ya. Ayo teman-teman. Kita bersama-sama ya. Hak Sukot Samea. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Ya, shalom adik-adik. Shalom. Ya, gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Ya, kabarnya luar biasa. Ya, jumpa lagi dengan Tante Welly di sini. Nah, Tante Welly nggak sendirian. Ini ada Tiel, Tiel. Shalom. Ada Brandon. Shalom. Ya, mereka akan menemani Tante Welly di sini ya. Nah, adik-adik, hari ini adalah perayaan Sukot. Kita mau merayakan perayaan Sukot pada hari ini. Nah, tapi Tante Welly mau tanya dulu nih sama adik-adik yang di sini, sama Tiel dan Brandon. Kalian tahu nggak sih kenapa kita harus merayakan Sukot? Sukot tuh apa sih? Merayakan hasil panen. Iya, betul. Merayakan hasil panen. Jadi untuk bangsa Israel mereka memperingati merayakan hasil panen mereka ya, hasil buminya semuanya ya. Jadi kita juga merayakan di tempat ini ya. Nah, Tia sama Brandon udah buat suka belum? Belum ya. Nah, bisa adik-adik dirayakan di rumah masing-masing. Boleh membuat sukah mini, boleh membuat sukah yang besar di dalam rumah ya. Nah, adik-adik, hari ini Kak Welly akan menerangkan sedikit tentang Sukot itu apa ya. Sukot itu dirayakan oleh bangsa Israel atau orang Yahudi untuk merayakan atau bersukacita atas hasil panennya ya. Nah, tahun ini kita masuk di tahun 5781 ya. Kita mau bersukacita karena Bapak Yahweh itu boleh mengizinkan kita semua ya merayakan Sukot hari ini. Nah, adik-adik, firman yang Tante Welly bawakan kali ini itu ada hubungannya sama Sukot ya. Nah, tema hari ini adalah bersorak-sorelah bagi Yahweh seluruh bumi ya. Nah, gimana sih caranya bersorak-sorai? Kalian tahu nggak cara memuliakan Bapak Yahweh? Coba dari Enden, gimana caranya? Caranya memuliakan Bapak Yahweh itu seperti apa?
Tahu nggak? Kalau Tiel, tahu nggak? Memuji. Ya, memuji Bapak Yahweh, mengucap syukur, terus berdoa, membaca kitab suci. Di rumah kalian suka baca kitab suci enggak? Suka. Suka? Suka. Iya, puji Bapak Yahweh ya kalau setiap hari membaca kitab suci, memuji, berdoa itu salah satu cara memuliakan Bapak Yahweh. Nah, adik-adik kita mau belajar nih dari kisah di kitab suci tentang Yesua mengusir roh jahat ya. Nah, kalian tahu nggak? Pernah lihat nggak orang kerasukan setan? Kalian berdua pernah lihat nggak? Di televisi. Oh, di televisi, iya, di televisi ada ya, menceritakan tentang gimana orang yang kerasukan setan. Nah, gimana sih orang kerasukan setan itu yang pernah kalian lihat? Teriak-teriak atau gimana? Menangis-nangis. Ada yang menangis-nangis, ada yang teriak-teriak ya adik-adik ya. Nah, ini Tante Weli akan menceritakan tentang Yesua yang mengusir roh jahat. Nah, firman ini diambil dari kitab Markus pasal 5 ayat 1 sampai 20. Nah, kita mau baca ayat ini ya. Coba Tante Weli mau minta tolong Brandon dan Tiel membacakan bergantian satu ayat ya. Oke, mulai dari Brandon ya. Sudah ketemu ayatnya? Yuk dibaca judulnya ya, kemudian baca ayatnya satu-satu bergantian sama Tiel ya. Yesua mengusir roh jahat, dan mereka tiba di seberang danau itu di wilayah orang Gadara. Dan setelah dia keluar dari perahu, seseorang dengan roh najis dengan segera menemui dia dari pekuburan. Seorang yang mempunyai tempat tinggal di pekuburan dan tidak seorang pun sanggup mengikatnya, bahkan dengan rantai sekalipun. Sebab ia sering diikat dengan belenggu, tuskah, dan rantai. Dan rantai-rantai itu diputuskan olehnya, dan belenggu itu dihancurkan, dan tidak seorang pun mampu melakukannya. Dan sepanjang siang dan malam dia berada di bukit-bukit dan di kuburan sambil berteriak-teriak dan melukai diri sendiri dengan batu. Dan ketika melihat Yesua dari jauh, dia berlari dan bersujud kepadanya. Dan sambil berteriak dengan suara yang nyaring, ia berkata, "Ada Yesua putra Elohim yang maha tinggi. Aku meminta engkau demi Elohim, janganlah engkau menyiksa aku." Sebab dia sedang berkata kepadanya, roh najis keluarnya dari orang ini. Dan dia menanyainya, "Siapakah namamu?" Dan dia menjawab sambil berkata, "Namaku Legion, sebab kami banyak." Dan dia memohon dengan sangat kepadanya supaya dia tidak menyuruh mereka keluar dari wilayah itu. Dan di sana di dekat bukit itu
terdapat sekawanan babi dalam jumlah besar yang sedang diberi makan. Dan semua roh jahat itu memohon kepadanya dengan mengatakan, "Suruhlah kami kepada babi-babi itu supaya kami masuk ke dalamnya." Dan segera Yesua mengizinkan mereka, dan setelah keluar, roh-roh najis itu masuk ke dalam babi-babi itu, dan kawanan babi itu berebutan turun ke jurang, ke danau, dan mereka berjumlah lebih kurang 2000 ekor, dan mereka tenggelam di dalam danau. Dan orang-orang yang memberi makan babi-babi itu berlarian memberi tahukan ke kota dan ke kampung, dan keluarlah mereka untuk melihat apa yang telah terjadi. Dan mereka datang kepada Yesua dan melihat orang yang kerasukan roh jahat, yang memiliki sepasukan roh jahat, sedang duduk dan sudah diberi pakaian dan sudah menjadi waras, dan mereka pun menjadi takut. Dan mereka yang telah melihat menceritakan kepada mereka bagaimana hal itu terjadi atas orang yang kerasukan roh jahat itu dan mengenai babi-babi itu. Dan mulailah mereka mendesak dia untuk pergi dari wilayah mereka. Dan setelah dia naik ke perahu, orang yang kerasukan roh jahat itu memintanya dia agar ia dapat bersamanya. Namun Yesua tidak mengizinkan. Sebaliknya, dia berkata kepadanya, "Pulanglah ke rumahmu, kepada kerabatmu, dan menceritakanlah kepada mereka sebanyak yang telah Yahweh perbuat dan merahmati engkau." Dan dia pergi dan mulai menceritakan di Dekapolis sebanyak yang telah Yesua perbuat kepadanya, dan semua orang takjub. Ya, tadi sudah dibacakan ya ayatnya ya di Matius 5 ayat 1 sampai 20 ya. Terima kasih ya Brandon dan Tiel. Nah, Tante Welly akan mengajukan beberapa pertanyaan ya. Setelah tadi kita baca ayat kitab sucinya. Coba sekarang Tante Welly mau tanya nih sama Ender. Nah, di mana Yesua itu mengusir roh jahat? Mana? Itu jawabannya ada di ayat yang pertama. Di wilayah orang Gadara. Ya, betul, di wilayah orang Gadara ya. Jadi Yesua itu sedang berjalan-jalan melayani, kemudian dia menjumpai orang yang kerasukan setan ya di wilayah Gadara. Kemudian pertanyaan yang kedua ya. Nah, di situ ada tuh dikatakan tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkan orang yang kerasukan setan ini. Coba, apa lawan kata dari jinak? Tahu nggak jinak itu artinya apa? Manut. Nah, jinak itu nurut ya, taat gitu. Kalau lawannya jinak apa?
lawan katanya. Tahu nggak? Liar ya, liar atau berbahaya ya. Nah, jadi adik-adik di sini Tuhan Yesus itu coba untuk menjinakkan orang yang kerasukan setan tadi. Nah, ternyata orang di kisah ini tuh sangat liar ya. Dia kerasukan setan terus membuat orang di sekitarnya menjadi apa? Takut ya. Semuanya menjadi takut. Nah, kenapa kok dia bisa berbahaya? Karena kerasukan setan. Betul, karena di dalam dirinya itu ada kuasa setan atau kuasa kegelapan ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya. Nah, di manakah orang yang dirasuki setan ini tinggal? Di mana Brandon? Itu di ayat 5, coba dibaca ayat 5. Dan sepanjang siang dan malam dia berada di bukit-bukit dan di kuburan. Ya, betul, di bukit-bukit dan di kuburan ya. Nah, kemudian yang berikutnya ke Tiel. Apa yang terjadi pada orang yang dirasuk setan itu setelah Yesua mengusir setan itu agar keluar dari orang itu? Perubahannya seperti apa? Jawabannya di ayat 15. Coba dicek ayat 15. Jawabannya ada di situ. Apa jawabannya? Sudah menjadi waras. Iya betul ya, sudah menjadi waras ya, sedang duduk dan sudah diberi pakaian ya, jawabannya ya. Jadi ketika apa terjadi sudah dirasuk setan, kemudian Yesua mengusirnya, dia menjadi waras. Waras itu menjadi sehat lagi ya, menjadi normal kembali. Nah, sekarang nih pertanyaan kelima. Apakah Yesua memperbolehkan orang yang sudah sembuh itu untuk ikut perjalanan Yesua yang berikutnya? Coba enten di ayat 19 jawabannya. Tidak mengizinkan. Iya betul, tidak mengizinkan ya. Loh, kok Yesua malah nggak mengizinkan ya? Nah, coba kita selidiki lagi. Nah, ini pertanyaan berikutnya buat Tiel. Apa yang kemudian Yesua perintahkan kepada orang ini di ayat 19? Coba cek. Pulanglah ke rumahmu. Dan kepada kerabatmu. Ya, Yesua malah menyuruh orang ini untuk pulang ya. Pulang untuk ngapain? Untuk menceritakan kebaikan yang dia terima kepada kerabatnya, kepada keluarganya ya. Menceritakan kemuliaan Bapa Yahweh. Nah, di sini Tante Weli bisa menyimpulkan ya adik-adik dari pembacaan kita tadi ya. Tadi ada orang yang kerasukan setan, kemudian dilepaskan sama Yesua ya. Kemudian orang itu malah disuruh apa? Pulang. Padahal orang itu ingin apa? Ikut bersama bersama Yesua ya. Nah, Brandon, Tiel dan adik-adik di rumah, ternyata orang ini yang sudah disembuhkan, yang tadi dirasuki itu. Nah, Bapa Yahweh punya rencana yang besar untuk orang ini. Dia menyuruh pulang ke rumahnya untuk menceritakan perbuatan Bapa Yahweh. Nah, demikian juga kita ya.
yang adik-adik sedang di rumah aja, nggak boleh sekolah, nggak boleh kemana-mana ya. Nah, gimana caranya memuliakan Bapak Yahweh? Tadi Tia sudah jawab ya, dengan apa? Memuji ya, memuji, betul sekali. Nah, cara lainnya bisa nih, dengan misalnya nih, kalian suka membantu orang tua enggak kalau di rumah? Ini kan lebih banyak waktunya di rumah nih. Kalian suka membantu enggak sama orang tua? Kok senyum-senyum? Ya. Suka membantu ya. Bantu apa aja? Coba Brandon kalau di rumah. Mencuci piring, Mencuci piring. Kemudian apa lagi? menyapu, Menyapu. Wah, hebat ya. Terus? mengepel, Oh, ngepel. Wah, keren ya. Nah, oh, membantu jagain adik juga ya? ya, Iya. Kalau Tiel suka membantu mama papa enggak di rumah? Bantuin apa aja? Mencuci piring, Waduh, hebat. Terus apa lagi? menyapu. Menyapu. Wah, keren ya. Nah, itu anak-anak yang baik. Nah, itu contoh-contoh kalau mau memuliakan siapa? Memuliakan Bapak Yahweh ya, adik-adik ya. Bisa dicontoh ini di rumah, rajin apa? Membantu orang tua, menyapu, mengepel. Terus apa lagi tadi? Mencuci piring ya. Nah, melipat baju, apa? melipat Oh, baju, melipat baju ya, betul sekali. Pinter ya. Semuanya anak-anak yang baik. Nah, seperti itu adik-adik cara memuliakan Bapak Yahweh di rumah ya. Kan kalau adik-adik biasanya ibadah nih di Kehilat, kita memuji, memuliakan Bapak Yahweh. Nah, sekarang kan belum boleh ya. Nah, di rumah caranya seperti itu. Kita memuliakan Bapak Yahweh dengan taat kepada orang tua, menghormati orang tua ya. Nah, adik-adik di rumah juga harus apa? Harus baik sama kakak adik ya, saudara-saudara ya. Di sini tidak ada yang suka membantah orang tua ya, pasti ya. Di rumah juga ya. Nah, orang tua itu adalah wakil dari Bapak Yahweh. Kita juga harus apa? Menghormati ya. Gitu ya Brandon Tiel ya. ya, Jadi, nah temanya tadi kan bersorak-sorailah hai seluruh bumi ya, muliakan nama Bapak Yahweh. Nah, dengan cara seperti itu ya di rumah ya. Nah, kan kalian belajar di rumah nih. Nah, siapa yang masih suka kalau disuruh ngerjain tugas masih suka ngelawan-ngelawan? Ah, bentar lah, nanti dulu. Tiel kalau dapat tugas langsung dikerjain apa nunggu nanti? Langsung, wah hebat ya. Nah gitu adik-adik, kalau kita dapat, kan biasanya sekarang sudah lewat HP ya. Bapak dan ibu guru suka memberikan tugas lewat HP. Nah kalau sudah dikasih tugas harus segera dikerjakan ya. Kalau ditunda jadinya apa? Nah menumpuk ya jadinya seperti itu. Nah kita juga harus jadi berkat ya bagi teman-teman juga yang ada di rumah ya. Kita juga harus jadi berkat. Caranya ya seperti itu tadi ya, membantu orang tua, sayang kakak adik, seperti itu ya adik-adik ya. Nah di perayaan Sukot ini kita belajar ya adik-adik untuk terus memuliakan Bapak Yahweh meskipun kita berada di rumah ya. Nah pesan Kak Weli, pokoknya kita tetap semangat, terus memuji, berdoa, membaca kitab suci dengan rajin ya. Gitu ya adik-adik ya. Nah sebelum Tante Weli menutup firman hari ini, kita mau ngucapin sama-sama ya Tiel Brandon ya. Kita mau ucapin hak Sukot Samea 5781. Bapak Yahweh memberkati. Ya. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman ya. Nah saat ini kita akan
menghafalkan ayat emas. Ayat emasnya akan dihafalkan oleh Brandon dan Tiel di dalam Mazmur 98 ayat 4. Ya, silakan. Mazmur 98 ayat 4. Bersoraklah bagi Yahweh, hai seluruh bumi. Pekikanlah dan bersorak-sorailah dan bermasmurlah. Teman-teman, kita akhiri ibadah hari ini ya. Kita berdoa dulu ya. Terima kasih Bapak Yahweh atas berkat-Mu sepanjang hari ini. Kami semua bersyukur atas berkat-Mu sepanjang hari ini ya Tuhan. Lindungi kami semua yang sudah ada di sini, yang memuji nama-Mu ya Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan. Mulai dari sini saya nantinya ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Mesias, ya amin. Ya adik-adik, sampai jumpa di video berikutnya. Bapak Yahweh memberkati. Senang sekali ya kita sudah beribadah bersama memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Wah, Tuhan Yesus juga senang loh melihat adik-adik semua semangat dalam memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya pasti diberkati kan hari ini? Iya. Walaupun ibadah kita secara online diadakan 1 minggu sekali, tapi adik-adik harus tetap rajin berdoa ya. Juga rajin baca kitab suci setiap hari supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Baiklah, sampai jumpa minggu depan tetap di channel Alive Talk Kids dengan ibadah yang lebih seru lagi. Terima kasih untuk like dan subscribe-nya. Bapak Yahweh memberkati.